dari pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta amal yang kecil, hatta amal yang sedikit, tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berbuat kebaikan, dan sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berbuat ingkar, berbuat keburukan. Di dalam hadis dikatakan, tu'radu alayya a'mala ummati hatta al-qadah akhrajahu ar-rajul minal masajid. Kata Nabi, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku, diperlihatkan kepadaku amal umat-umatku ila yaumil qiyamah. Kok di sini minum lawannya tisu ya? Kalau di Gardennya goreng pisang soalnya. Lah nyampe mana tadi itu? Ya. Tu'radu alayya a'mala ummati, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku. Artinya Rasulullah tahu, Rasulullah paham, Rasulullah ngerti, sedang berkumpul ngaji, sedang berkumpul sholat berjamaah. Lawannya juga Rasulullah juga tahu kalau kita sedang maksiat. Rasulullah juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya yang sedang berbuat kezaliman dan kelaliman. Nah, hatta al-qadah akhrajahu ar-rajul minal masajid. Jangankan perbuatan yang besar thalabul ilmi seperti ini, jangankan amal yang besar ketika menunaikan sholat fardu, qiyamul lail, puasa dan yang lain, satu kotoran kecil, satu sampah kecil yang disingkirkan, yang dibuang oleh seseorang dari masjid, Rasulullah tahu. Masya Allah, apalagi amal yang besar. Jadi cukuplah ya Allah, saya pengen sholat berjamaah, cari ridhonya Allah, cari senangnya Rasulullah, cari nadrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cari pandangannya Allah, biar dilihat kita nih ibadah, pengen dilihat kita, tapi dilihatnya kita pengen oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen ibadah kita ini disenengin makhluk, tapi makhluknya nggak mau nanggung. Makhluk yang kita ingin senangkan dengan ibadah, jangan nanggung. Kalau tetangga kadang lihat kadang kagak, kalau jamaah kadang memperhatikan, ngaji kadang tidur jamaah. Tapi yang kita ingin senangkan adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluqat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang Rasulullah, kumpul-kumpul ya Allah, thalabul ilmi, Rasulullah senang. Maka kata Rasulullah, nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa hafidhaha wa amila biha. Allah akan sampai Rasulullah berdoa, orang-orang yang senang baca hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang senang mempelajari tentang Rasulullah, Allah akan berikan cahaya kepada orang yang senang mendengar makalah-makalahku, hadis-hadisku, wa hafidhaha, menjaga menghafalkannya, wa amila biha, dan mengamalkannya. Oh Allah, mau baik dari jalur manapun, mau baik lewat jalan manapun, kudu ngaji, ya, kudu belajar. Saya tidak melihat cara baik kecuali dengan mengaji. Oh, mau berpegang kepada kitabullah, mau berpegang kepada sunnah Rasulullah, mau gimana caranya nggak lewat ngaji? Orang Quran kita nggak ngerti, orang hadis kita nggak paham. Mau sholat bener ngaji, mau dagang bener ngaji, mau jadi pemimpin yang adil ngaji. Kita pengen punya pemimpin yang adil, tapi kagak diajak ngaji, kagak bakalan. Apa bekalnya Nabi Adam ketika ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Bahkan sebelum tayang, sebelum ditampilkan di hadapan malaikat, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha,
diberikan ilmu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu untuk bekal jadi pemimpin di atas muka bumi. Jadi insya Allah kalau marak-marak pengajian, banyak-banyak pengajian di Indonesia, itu jalur yang sah untuk jadi negara yang benar. Ngomong negara agak ngeri ini. Agak-agak go nasional dulu. Ya ini banyakin pengajian. Diangkatnya satu kaum itu lewat pengajian. Emang lewat mana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Keluarga kita nih mau dijadikan mulia, lihat cirinya pada mau ngaji apa enggak? Kalau belum mau ngaji masih agak jauh. Lingkungan kita mau jadi mulia apa enggak? Ada pengajian enggak? Ada majelis ilmu enggak? Maka kalau sudah majelis ilmu marak, ulama kemudian dihargai, ulama kemudian ditempatkan di makomnya kemuliaan, maka itu jalur yang benar untuk menuju kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita suka teriak-teriak begitu, muliain ulama, tapi kagak pada mau ngaji. Karena dimuliakan ulama itu lewat pengajian, lewat majelis-majelis ilmu. Ya orang nggak ngerti. Ya, pemimpinnya zalim. Kenapa? Orang nggak paham. Ya. Maka insya Allah jalur yang benar untuk menuju Allah, jalur yang sah untuk menuju mulia, nggak ada jalan lain kecuali lewat thalabul ilmi, kecuali lewat ngaji. Keluarga kita pengen benar, ajak ngaji. Loh, kita bisa punya istri yang taat kepada suami kalau istri kita tahu kewajiban-kewajibannya, paham haknya. Di mana yang mengajarkan begitu? Di pengajian. Suami bisa soleh, suami bisa baik, melindungi keluarga, melayani istrinya ketika dia tahu hak dan kewajibannya. Di mana belajar yang kayak gitu? Di pengajian. Siapa yang ngajarin? Orang alim. Anak tahu haknya, anak paham kewajibannya, ada di mana? Di pengajian. Kalau tempat-tempat yang lain hanya bicara satu sisi saja, ya. Haknya saya apa? Haknya saya apa? Haknya saya apa? Kewajiban apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mulianya satu bangsa dengan ilmu. Mulianya satu lingkungan dengan ilmu. Mulianya satu keluarga dengan ilmu. Mulianya seseorang dengan ilmu. Mulianya satu usaha dengan ilmu. Oh gimana? Usaha mulia. Dia nggak tahu apa yang haram. Dia nggak tahu apa yang wajib. Dia nggak tahu apa yang terlarang. Usaha mah usaha aja. Zakat kagak pernah. Nggak berkah. Pokoknya mah dapat untung banyak, halal apa enggak? Kalau haram, kagak tenang, kagak nyaman. Ya. Maka beruntung, insya Allah orang-orang yang ditanamkan di dalam hatinya ingin untuk mengaji, ingin terus, tidak ada kata terlambat. Udah terlambat, enggak ada, tidak ada. Ya. Bahkan para sahabat Nabi itu ada yang belajar usia 50 tahun lewat. 4 Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Iqra itu turun kepada Rasulullah ketika usia 40 tahun. Begitu Abu Bakar, begitu Umar, begitu yang lainnya. Maka utlubul ilma, carilah ilmu. Di situ ada kemuliaan. Ketika kita semua sekeluarga, selingkungan, sebangsa tahu masing-masing kewajibannya, paham masing-masing akan haknya, udah sedikit kedoliman, berkurang kedoliman, tersebarnya keadilan, saling melindungi, saling melayani, ya. Menunaikan kewajiban dulu, baru meminta hak. Nah, kalau enggak, hanya saling menuntut hak saja. Suami menuntut haknya, lupa akan kewajibannya. Istri menuntut haknya, lupa akan kewajiban kepatuhannya. Anak menuntut kewajibannya,
anak menuntut haknya, lupakan kewajibannya. Ini kan rakyat menuntut haknya, dia nggak paham kewajibannya apa. Pemimpin pun begitu, menuntut haknya saja, lupakan kewajibannya. Ya agama itu kan lengkap. Di agama itu lengkap. Hak kewajiban, haknya Allah apa, haknya Rasulullah apa, ya, haknya suami, haknya istri, kewajibannya semuanya. Masya Allah. Allah, Rasulullah SAW menurunkan agama Islam ini sebagai sebuah mega sistem untuk mengatur kehidupan kita, biar nggak tabrakan, ya, biar nggak crash, ya, biar nggak malfunction, ya, biar nggak rusak fungsinya masing-masing. Kalau semuanya berjalan sesuai aturan rule dari Allah dan Rasulullah, udah tinggal mulia saja. Lihatlah zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Lihatlah zamannya para sahabat, zamannya Khulafaur Rasyidin, zamannya Umar bin Abdul Aziz. Enggak ada yang miskin. Zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada yang miskin. Jadi tanda kiamat banyak terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kita ini tinggal nunggu sisa-sisa tanda kiamat aja. Kalau kita pernah mendengar bahwa di antara tanda kiamat adalah banyak orang kaya mendadak, ada orang yang sedekah, kemudian berputar sedekah itu terus nyampe ke tempatnya lagi karena saking tidak ada yang menerima sedekah. Itu terjadinya di zaman Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil. Nah, jadi sekarang mungkin udah nggak lagi tanda kiamat itu kayak mendadak, karena sudah pernah terjadi. Jadi kalaupun kita masih miskin, jangan bilang kiamat masih jauh, karena kayanya umat Islam nggak ada yang miskin itu sudah terjadi zamannya Umar bin Abdul Aziz. Lah kita ini udah miskin, belangsak, dekat kiamat, wah parah. Maka udah ngaji aja, ya. Ambil kemuliaan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak pengajian, anak ajak ke pengajian, istri ajak ke pengajian, keluarga ajak ke pengajian. Adakan pengajian di lingkungan kita. Hakul yakin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Di lingkungan ada, di rumah ada, ya. Terus adakan pengajian yang utuh, ya. Jangan separuh-separuh, ya. Jangan bicara hanya hak, tapi kewajiban kita pada Allah, pada Rasul dan yang lain. Insya Allah kalau Allah sudah ridho, Rasulullah sudah senang, tersisa hidup kita yang bahagia aja. Jadi jangan khawatir, agama ini tidak memberatkan. Agama ini membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tidaklah kita melihat orang-orang yang berpegang kepada agama istiqomah, ikhlas, jujur, pasrah, ridho, tidak mengambil agama cuma yang menguntungkan dia saja, kecuali orang itu berada dalam kebahagiaan. Kecuali orang-orang yang ngambil agama hanya sesuai keinginan dia saja. Nah, cocok-cocokan saja. Yang ini cocok ambil, yang ini nggak cocok nggak diambil. Yang ini cocok senang dipelajari, ini nggak senang nggak dipelajari. Nah, yang model pilih-pilih agama begitu jauh. Nah, karena belajar agamanya, melaksanakan agama bukan cari senangnya Allah, bukan cari ridhonya Rasulullah, tapi cari senangnya diri sendiri. Gimana? Gini, nggak utuh, ya, nggak utuh. Karena ketika kita ngaji, pun kita ngaji Quran, pun kita ngaji hadis, nyari apa sih? Kita nyari maunya Allah tuh kayak gimana sih? Maunya Rasulullah kayak gimana sih? Kita belajar ilmu sholat, kita belajar gimana sih Allah mau sholat kita tuh kayak apa. Nah, ketika kita belajar sholat, kita nyari tahu gimana sih Rasulullah pengennya kita sholat kayak gimana. Yang dimaksud shollu kama ra'aitumuni usolli itu, Rasulullah pengen kita sholat kayak Rasulullah tuh kayak gimana. Dicari, dipelajari terus. Cuman itu. Dan motivasinya hanya itu, ya. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Malik rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fi darin amin. Qala radhiyallahu an, berkata pengarang kitab, kita sampai di bab yang ke-187 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala radhiyallahu an babu fadlis sholawati. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan sholawat, jama' dari sholah, jama' dari sholat, yaitu tentang keutamaan sholat-sholat. Spesifiknya menjelaskan tentang keutamaan sholat fardu yang biasa kita lakukan, yang sudah berusaha kita jaga dan sudah berusaha kita sempurnakan, sempurna ilmunya, kita sempurnakan pelaksanaan waktunya, kita sempurnakan ilmunya, kita kerjakan sekemampuan kita. Salat syai'un azim. Salat itu perkara yang besar dalam hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah. Salat fardu. Salat fardu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah salat, 'anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkari, dan perbuatan mungkar. Ayat ini sering kita baca, ya, dan sering memunculkan pertanyaan di benak kita. Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok sholat mah sholat, korupsi jalan terus? Kok sholat mah sholat, tapi nyolong jalan terus? Pulang dari masjid nyolong sendal. Sholat mah sholat, tapi zalim terus. Ini kenapa? Baca ayat utuh agar kita mudah memahami satu ayat. Ya, baca ayatnya utuh, maka kita akan paham, ya, maksud ayat ini. Di dalam ayat yang utuhnya adalah Allah berfirman, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi. Baca olehmu apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yakni Quran. Wa aqimis sholah, kemudian dirikanlah dirikanlah sholat. Suruh baca Quran dulu, kemudian sholat. Ada dua maknanya. Yang pertama adalah belajar soal sholat dulu. Baca dalam Al-Quran harus gimana sholat. Belum paham Quran, baca hadis, biar kita tahu detailnya sholat. Kalau sudah begitu, dirikan sholat, baru innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sesuai dengan aturan Allah dalam Al-Quran, sholat yang sesuai dengan aturan Rasulullah, baru bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya asal-asalan, kalau sholatnya ikut-ikutan, apalagi baru sholat kalau di depan kamera, apalagi baru sholat kalau lagi rame-rame saja, kalau sepi mah entar. Mau gimana tanhanil fahsya'i wal mungkar? Yani al-ilmu qabla al-amal, harus ada ilmu sebelum beramal. Dibongkar tuh sholat, ya. Dibongkar sholatnya, yang sebelah mana rukunnya, yang sebelah mana sunnahnya, yang sebelah mana sunnah abadnya, yang sebelah mana sunnah hayatnya, yang mana termasuk sunnah sebelum sholat, yang mana termasuk sunnah di dalam sholat, yang sebelah mana sunnah setelah sholat. Loh, harus tahu. Jangan-jangan kita sholat lempeng aja, pokoknya begini aja lah, repot, ya. Jangan-jangan kita nggak tahu adabnya sholat. Gimana Allah mau seneng? Kata Quran apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasanmu
Setiap kalian akan ke masjid, ya ini ada adabnya sholat. Dilakuin semuanya sempurna, baru tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah gitu ya. Jadi kembali lagi harus belajar ilmu sholat. Jangan merasa sudah. Jangan kita pokoknya sholat kayak Nabi. Ya kayak gimana? Barusan kemarin ketemu Rasulullah, enggak. Ketemunya siapa? Ketemunya alim, ketemunya ustad, ketemunya guru ketemu gurunya, terus sampai tabiin, sahabat, sampai Rasulullah. Jadi pengen sholat kayak Nabi, kudu ngaji kepada para ulama, buka lagi. Nah, ya. Supaya apa? Sholatnya mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini pengertian yang pertama dari ayat ini. Pengertian yang kedua adalah, kata ulama, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Ini maknanya adalah bahwa di antara khususiyah salat, ya, di antara keutamaan salat adalah sesempurna-sempurnanya orang yang membaca kitab. Ini ada, kalau kata santri, dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum dengan huruf ataf, yaitu waw. Pertama Allah berfirman, baca olehmu Quran yang diturunkan, diwahyukan kepadamu, dan dirikan sholat. Maka mendirikan sholat itu bagian dari utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Disebutkan karena baca Quran banyak, baca wahyu banyak, mempelajari banyak. Disebutkan yang khusus, yakni waqimis shalah, mendirikan sholat termasuk perkara yang paling utama dari membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Seperti wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran umum, kesabaran mah ya, puasa sabar, salat sabar, zikir sabar, sedekah sabar. Disebutkan setelah itu bis-sabri was-shalah. Yang khususnya adalah salat. Dzikrul khas ba'dal 'am, ini menunjukkan sesuatu yang khusus itu. Khususnya salat. Maka salat ini penting. Ya Allah, mau belajar benar kayak gimana pun, tidak memperhatikan salat enggak akan jadi benar. Wallahi enggak akan jadi benar. Rasul yang bilang, al-ahdu bainana wa bainahumus salat, faman tarakah faqad kafara. Perbedaan kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah salat. Siapa yang meninggalkan, faqad kafara, sungguh telah kafir. Ya. Nah, sebagian mengatakan kafir secara zahir kafir, sebagian mengatakan enggak, fasik. Ya. Bedanya kita dengan mereka salat. Bedanya kita dengan orang munafik apa? Salat. Pakaian bukan. Ya. Salatnya. Bedanya kita dengan orang kafir, salat. Kita salat, mereka enggak salat. Bedanya kita dengan orang munafik, salat fardu. Bedanya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik juga salat. Bedanya apa? Orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau salatnya malas. Nunggu akhir waktu. Enggak di masjid. Nanti, entar, setelah ini. Aduh, nggak usah nunjuk tangan ini ke orang munafik, ternyata kita terjangkit sakit nifak. Sakit munafik ada dalam diri kita. Tuh bedanya. Bedanya orang alim dengan orang bodoh, salatnya. Bedanya orang baik dengan tidak orang baik, salatnya. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala salat dulu kok. Sebelum yang lain. Nggak peduli ente bangun 1000 masjid, 100 masjid, 200 masjid. Tapi yang pertama dihisab salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil kiamat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum umroh, sebelum yang lain, salat fardunya. Baik, bagus, baru diperhitungkan yang lain. Enggak baik, enggak bagus, ini dulu diurusin sampai selesai. Baru yang lain. Masya Allah. Salat. Nah, ketika salat
katakanlah kita nggak bisa sholat kayak Rasulullah, tapi kita terus berusaha menyempurnakan sholat dengan jamaahnya, dengan ilmunya, kita bedah lagi. Oh ini, karena sholat itu ibadah yang muta'alliqah muqayyadah, berdasarkan Al-Quran dan terikat tata caranya. Harus ada dalil-dalilnya semuanya. Nggak ada ruang kreasi di situ. Nggak ada ruang untuk berkreasi ibadah di situ, nggak ada. Kenapa? Terikat. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Belajar lagi. Ada belajar fikih di sini kan? Malam apa? Malam apa itu? Selasa malam Selasa ya, sama Ustaz Hasanuddin. Belajar. Yang mana? Sholat ya. Sholat penting. Bisa semua. Bahkan guru-guru kita itu bertahun-tahun hanya belajar parukunan sholat. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Di majelis itu, di majelis yang lain belajar yang lain. Kenapa itu? Ada orang baru, Ustaz, saya mau belajar bener, belajar sholat deh sebelum yang lain. Kita ingin memperbaiki diri kita, apa saja. Dimensinya luas ini kalau kita bahas selanjutnya. Kita ingin memperbaiki rizki keluarga kita, perbaiki sholat. Kita ingin memperbaiki ilmu keluarga kita, belajar sholat. Kita ingin memperbaiki bangsa ini, kita bahkan ingin memperbaiki dunia, perbaiki sholat. Ya, perbaiki sholat. Kalau sudah masjid-masjid dur azan, penuh masjidnya. Ya, penuh masjid-masjidnya. Semua menuju satu titik masjid. Insya Allah sebentar lagi bangkitan umat Islam. Mau kita teriak kayak gimana juga, adzan ma'adzan, jalan-jalan mesliweran, di mana masih jauh tuh, masih jauh. Ya. Sekalipun diangkat ekonominya, maksiat dengan ekonominya. Wallahi. Ya kan? Tapi kalau sudah hatinya di masjid, kalau hatinya sholat, diangkat ekonomi untuk memperbaiki keadaan saudara-saudara kita. Ya kan? Jadi kalau agamanya nggak benar, ekonomi benar juga bahaya malah. Ya, bahaya. Lagi nongkrongnya nggak di masjid lagi, di komplek hilang. Ya, rumah mah tetap di situ, tapi nggak kelihatan di mana, di tempat yang lain nongkrongnya. Agak jauhan dikit nggak kelihatan. Gitu ya. Di Citra mah teriak-teriak, nggak boleh tempat maksiat ini. Udah nyari yang agak jauhan dikit. Mampu, nah ini bahaya. Maka harus benar. Dari mana membenahi agama? Dari sholat. Anak kita pun begitu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wa hum sab'as sinin. Kita semua pengen bangkit nih umat nih, sholat benahin. Ya. Mana pengajian kita? Seramai ketika berdemo kah? Mana sholat berjamaah kita? Seheboh ketika keluar untuk meneriakan kebangkitan umat kah? Mulai dari masjid, sederhana kok. Ya. Itu ya. Supaya kebangkitan ini real, tertata, rapih, terorganize dengan baik. Mulai bangkit, ayo ajak ke masjid. Kalau semua hatinya sudah untuk Allah Subhanahu wa taala, udah. Kedzaliman enggak punya ruang. Ya. Tidak akan punya ruang. Orang mau kampanye kayak gimana pun, mau mencitrakan seperti apapun, hatinya sudah dengan Allah. Enggak bisa dibeli, enggak bisa dibayar. Lah, ini fatwa ustadznya juga aneh kok. Ambil uangnya, coblos terserah. Itu ngajarin munafik. Itu ngajarin bohong. Ya kan? Udah ambil aja duitnya. Coblos mater, ini lagi musim pilkades apa ini? Ini ustadz ngajarin kadzib begini. Mengajarkan dusta. Harus berani. Apa ini? Tolonglah, ini mau nyalon. Kurang. Enak aja begini ya. Mohon maaf, nggak musim gitu. Harus berani begitu ya. Sedih saya dengar begitu. Ambil aja apa? Ada istilah apa? Bercanda, takutnya beneran nih kan ya. Ambil uangnya, nyoblos mah nggak ada yang tahu ini ngajarin jadi munafik ini. Jadi yang benar gimana Ustaz? Ambil coblos sesuai? Enggak juga. Dia ngajarin riswah ya. Nggak usah diambil. Biar kezaliman itu terhenti ya. Biar kezaliman itu terhenti. Iya, apalagi Ustaz
Mana beda kalau mau Ustaz amplopnya? Goyang nih. Aduh, gimana ya? Beda nih kalau mau Ustaz mah minta berkahnya dan dukungannya. Ya elah. Makanya kenapa hatinya belum sama Allah? Kalau sudah hatinya sama Allah, dikasih ekonomi untuk bantu orang lain. Untuk menegakkan kemakmuran bersama. Itu. Dari mana mulainya? Sholat. Mulainya sholat. Oh, harusnya ini masjid ini nggak cukup untuk menampung umat Islam, bukan? Ya. Saya pernah coba kalkulasi luasnya masjid dengan berapa jumlah umat di kelas itu. Rata-rata masjid itu kalau umat Islamnya ke masjid semua nggak bakalan cukup. Nggak bakalan cukup. Nah, kalau sudah masjid nggak cukup menampung jamaah, insya Allah sebentar lagi kebangkitan umat Islam. Ya. Kita pernah jalan dah, ya, ke negara yang kita pernah ya, katakanlah Turki, bagai Turki. Islam akan bangkit di Turki. Begitu, bukan saya mengecilkan, bukan ya, sah saja, tapi ini ada satu yang dibenahi. Ketika saya ke sana, ya, bahkan di Istanbul, di masjid yang besar itu, adzan yang ngopi-ngopi, yang jalan-jalan. Saya bilang ini masih lama, ya, masih lama, ya. Iklan aja tuh yang kuat, masih lama. Kalau sudah masjidnya nggak cukup menampung penuh, insya Allah bentar lagi. Orang suka bilang apa? Kata ulama, kalau sudah sholat subuhnya kayak sholat Jumat, nah apalagi sholat subuhnya kayak sholat Id. Sekarang saya tanya, yang sholat Id itu umat Islam bukan? Islam. Ada pemain tambahan nggak? Nggak ada, kan orang Islam semua. Kok bisa penuh? Yang sholat subuh umat Islam bukan? Umat Islam. Kok segini? Kan gitu. Kecuali ada pemain bayaran pas sholat Id mah Ustaz partai tambahan. Kagak ada dia juga. Tinggal di situ juga kok. Maka benahi dari sholat insyaallah. Baru tanhanil fahsya'i wal munkar. Ketika tidak ada fahsya, ketika tidak ada mungkar, baru kita berharap model kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baru kita berharap berkah, ya. Baru kita berharap kebaikan. Artinya jangan salah, kita mulai dari mana memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan, dan memperbaiki bangsa ini. Tanha mencegah, artinya Allah lewat sholat yang sempurna menjauhkan seseorang dari perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Apa itu perbuatan al-fahsya? Dalam tafsir As-Sa'idi dikatakan fahsya adalah fahsya, mungkar sama-sama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama perbuatan melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Al-fahsya kullu mustaqbih min qaulin aw fi'lin. Fahsya ada setiap perbuatan buruk, baik dari ucapan maupun perbuatan atau kedurhakaan yang yang selaras dengan naluri manusia. Perbuatan dosa tapi masuk akal, itu fahsya. Perbuatan dosa tapi masuk akal. Nah, contohnya apa? Zina. Masuk akal nggak orang zina? Masuk akal, kata hawa nafsu dan keinginan manusia. Itu kategorinya fahsya, ya. Sedangkan mungkar adalah perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan naluri akal manusia, ya mencuri, mengambil hak orang, itu aneh. Kalau orang benar itu maksudnya dalam pandangan manusia yang umum itu aneh. Kok mau ngambil hak orang lain sementara haknya sendiri nggak mau diambil? Mungkar, dua dosa. Dan dua inilah yang merusak tatanan kehidupan kita. Dua-duanya adalah perbuatan
maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan rusaknya hidup kita karena perbuatan maksiat ini. Sempitnya hidup kita karena perbuatan maksiat. Itu korelasinya kenapa kita harus perbaiki salat. Kata Allah, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatad donka. Barang siapa yang melawanku, berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatad donka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Kita suka bilang, Ustaz gimana hidup kita sempit terus, keluarga, lingkungan, bangsa, nikahnya susah nggak kelar-kelar, payah tidak berkesudahan. Kenapa? Karena ente berpaling dari peringatan Allah. Di antara peringatan Allah adalah suruh sholat, kagak sholat, ya kan? Perkara yang paling pokok dalam agama ibadah apa? Sholat. Sholat. Ketika kita enggak sholat, berarti siap-siap Allah akan hidangkan di hadapanmu kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Maka benerin sholat, benerin sholat. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, jauh dari maksiat, hak-hak Allah ditunaikan, sholatnya bagus, benar, puasanya begitu yang lain. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan kepada dia hidup yang baik. Jadi kalau misalkan sempit ekonomi kita, buru-buru koreksi ibadah kita. Di antara ibadah yang dikoreksi, gimana sholat kita? Gimana sholatnya? Bu ibu suaminya nggak pulang-pulang, ya, marah-marah mulu tuh suami, buru-buru sholatin. Ya perbaiki sholat tuh, suaminya lagi tidur disolatin, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Ya, buru-buru koreksi sholat kita. Itu ibu-ibu, bapak-bapaknya sama. Yang di rumah marah-marah mulu, punya duit dimarahin, nggak punya duit apa lagi, buru-buru cari lagi, buru-buru perbaiki sholat kita. Lu gimana? Yang nyari duit ente, yang bawa duit ente, yang dimarahin ente juga. Betapa sempitnya hidup ini. Pikir-pikir aja begitu, ya. Berarti yang nggak benar apa kitanya, bukan sholat kita, ya. Ini penderitaan antum pada umumnya kan. Ustadz mah beda tipis lah, ya, beda tipis, ya. Nah kita lihat sholat nih fadilahnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu, kenapa sih efeknya demikian dahsyat itu sholat tuh, ya. Jadi nggak usah kemana-mana dulu, sholat dulu dah, sholat dulu. Nggak usah belajar fikih yang jauh-jauh dulu, bab yang jauh, bab sholat dulu, bab sholat benahin. Ini Rasulullah kasih tahu rahasia. Wa an Abi Hurairah, hadis-hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, ara'aitum, apa maksud ma'ra'yuka? Rasulullah bilang, gimana menurutmu, gitu ya. Asal kata melihat, tapi ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Bukan Rasul minta pendapat, tapi nyuruh kita mikir. Kaifa ra'yukum? Gimana nih pendapatmu kalau gini gitu. Ya. Jadi belajar harus mikir. Ini Rasulullah pun mikir, suruh mikir. Ara'aitum, gimana menurutmu? Anna nahron bibabi ahadikum. Ada, kata ahli nahwu, lau ini nggak masuk kecuali ke fi'il, ya. Maka takdirnya ada lau thabata anna nahron. Lau ini nggak masuk ke isim, hanya masuk ke fi'il. Maka maksudnya adalah lau thabata anna nahron bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darani syai'. Gitu. Bagaimana menurut kalian kalau ada, kalau tetap, kalau ada satu kali, ya,
Ini al-ma'ul jari, ya. Nahrun, anhar, itu artinya sungai, ya. Kalau ada sungai bibabi ahadikum, di depan pintu rumah kalian, yagtasilu, kemudian kalian mandi, minhu, dari kali tersebut, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marrat, setiap hari 5 kali, hal yabqa min daroni syai', apakah tetap atau apakah ada tetap kotoran di tubuh seseorang itu. Daron itu kotoran. Pertama, kenapa ini adalah kalimat majaz, ya? Majazi, yaitu Rasulullah mengambil perumpamaan soal sholat ini dengan adanya kali di depan pintu rumah kita. Kenapa kali? Kenapa bukan sumur? Kenapa enggak kobakan? Kenapa enggak air saja? Karena kali itu sifatnya lebih membersihkan, mengalir, ya, mengalir. Airnya bersih terus, ya, bersih terus gitu, ya. Kalau mungkin air atau kobakan atau bak, ya, kenapa harus enggak bilang bak, ya? Kalau bak sekali mandi bersih, mandi yang kedua airnya masih itu juga. Ini kali yang airnya jernih itu berganti terus, siap membersihkan. Kotoran itu sudah ke bawah, hilang, nggak menetap di situ. Kita mandi lagi, air baru lagi, mandi lagi, air baru lagi. Kalau kita mandi di air yang jernih, mengalir, berganti terus seperti itu, dan tempatnya nggak jauh dari rumah kita, di depan pintu rumah, maka mungkin nggak seseorang itu ada kotoran di tubuhnya, ya? Kata Nabi begitu. Qalu la yabqa min daroni syai'. Enggak Rasulullah, enggak mungkin tersisa kotoran sedikit pun, karena satu mandi terus, yang kedua airnya berganti terus, yang ketiga enggak pantas malas orang di depan rumah kok, kecuali jauh. Itu apa? Fadzalika matsalus shalawatil khamsi. Kata Nabi, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dekat dengan kita, ya. Kan udah ada di kita nih sholat tuh. Siapa yang nggak bisa sholat di sini? Bisa sholat semuanya. Ya. Siapa yang nggak tahu sholat wajib? Tahu semuanya. Siapa yang nggak tahu sholat itu perkara utama? Tahu semuanya. Orang udah hafal dari kecil. As-sholatu imaduddin. Ya. Sholat itu adalah tiang agama. Hafal dari zaman madrasah. Ya. Bahkan Pak Udil tahu. Ada dekat dengan kita. Sholat. Yamhullah binal khataya, Allah menghapuskan dengan sholat itu kesalahan kita, ya. Dekat dengan kita, airnya bersih, artinya daya bersih sholat itu luar biasa, luar biasa. Maka Imam Ghazali, hati-hati dengan sholat. Sholat itu kelihatannya ringan, ya. Tapi kalau ditinggalkan siksanya luar biasa. Kalau dilakukan pahalanya hebat, luar biasa, ya. Tapi kecenderungannya orang menganggap enteng sholat. Ya udahlah, anaknya belum sholat Pak, ntar juga bisa sholat sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nganggap enteng. Ketahuilah, meninggalkan sholat 5 waktu itu minal kabair. Meninggalkan sholat bisa membersihkan dosa-dosa khotoya, dosa-dosa as-saghair, yang dosa-dosa kecil yang berkaitan al-muta'alliqah bihaqqillah, yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah, meninggalkan sholat itu minal kabair. Meninggalkan sholat itu dosa besar, ya. Jangan anggap enteng, ya. Makanya Imam Ali Zainal Abidin, jangankan udah sholat, baru wudhu udah pucat, wajahnya udah pucat. Kenapa? Nanggung perkara yang hebat nih. Ya Imam, kenapa wajahmu pucat pasti begitu baru wudhu? Kamu nggak tahu saya mau menghadap apa, saya mau melakukan apa. Ini saya mau melakukan sesuatu yang berat. Jadi di antara syarat khusyuk adalah menganggap bahwa sholat ini perkara hebat. Kalau enggak, ya salah-salan saja sholatnya. Gimana, kenapa dikategorikan minal kabair? Karena siksanya langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
siksa meninggalkan sholat itu disebutkan. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Sebab apa ya? Ngobrol nih. Ahli surga ngobrol dengan ahli neraka. Hah? Jenguk dijenguk, jenguk. Tapi nggak tahu Allah alam gimana cara jenguknya. Tapi kalau bisa mah kita saling jenguk di sorga. Aduh, Pak Ustadz, ini ceritanya gitu. Tolong jenguk di mana? Di sono di sebelah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jenguk ngobrol nggak ngobrol. Kata siapa ahli surga? Dan ahli surga itu tahu siapa penghuni neraka. Kenapa? Dan ahli neraka tahu siapa penghuni surga. Biar yang masuk surga syukur, alhamdulillah. Ya? Makin bahagia. Dan ahli neraka tahu siapa yang masuk surga. Kawan-kawan yang di surga, kenapa? Tambah menderita. Tadi ngobrol. Masalakakum fis saqar? Kata ahli surga, sebab apa kalian ada di neraka sakor begini? Apa kata mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami waktu di dunia enggak mendirikan sholat. Tuh. Setiap dosa maksiat yang disebutkan langsung jenis siksaannya, neraka, kaplingan di nerakanya, ketahuilah ini minal kabair. Maka disuruh anak kita sholat sebelum akil balik. Semenjak disebut apa namanya? Di define oleh Rasulullah langsung jenis umurnya 7 tahun suruh sholat. Wa amur ahlaka bis shalah wa hum sab'a sinin. Balik belum tuh? Belum. Ya, belum. Nanti sudah balik, sudah terbiasa. 7 tahun anak nggak sholat, anak nggak dosa. Tapi kalau orang tua nggak nyuruh, orang tua dosa. Karena melanggar perintah Nabi ini, wa'mur ahlaka bis shalah wa hum sab'a sinin. Anaknya mah nggak sholat nggak dosa, karena belum mukallaf. Tapi kita sudah disuruh, memerintahkan, mengajarkan sholat. Saking apa? Saking pentingnya sholat. Sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka bersihin. Wah, kalau kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tersisa? Hati yang bercahaya, hidup yang ringan, jiwa yang lapang. Wa an Jabir qala Rasulullah, dari sahabat Jabir radhiyallahu an berkata sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalus shalawatil khamsi, perumpamaan sholat yang 5, yakni sholat fardu. Kita belum bahas yang lain nih, masih sholat fardu. Cuman kita kadang-kadang terjebak, bukan terjebak, salah memahami ya, konten satu hadis. Raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau urusan dunia seru kita langsung, wah ini dia yang dicari ini, ya, ini dia yang dicari ini. Kita begitu kan. Tapi ketahuilah kalau sholat sunnahnya kayak gitu, apalagi yang fardunya lebih hebat daripada itu. Gitu. Jangan habis qobliyah subuh tidur lagi, subuhnya mah tetap lewat. Kenapa? Yang penting khairum minad dunya wa ma fiha, Ustaz. Ini sama aja pakai dasi, pakai kemeja, nggak pakai celana kan? Ya suka begitu kan? Wah duha nih, rezeki nih, duha nih, ajib luar biasa nih. Ajib duha mah 8 rakaat, zuhur lewat. Ini kan kita seru, Udahlah. Kenapa? Ya ngadunya begitu aja, yang bikin puyeng dunia mulu. Ustaz nggak punya duit, dia nggak tahu Ustaz juga sama. Ya, itu loh. Tapi kalau sudah ini amalan yang berdua seru. Kalau bikin pengajian 7 pengajian langsung kaya, rame langsung. Rame. Nah, artinya apa nih? Hati kita masih nggak bisa mi'raj hati kita. Salat kita belum jadi mi'rajul. Kalau ngomong as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Lah salatnya itu isinya masih dunia. Mau terbang meninggalkan dunia ya nggak bisa. Wah, Jabir, ya.
Matalus sholawatil khamsi kamathalin nahrin. Perumpamaan salat itu seperti sungai jarin yang mengalir, ghamrin yang memenuhi, ala babi ahadikum. Tadi itu sungainya bukan kecil, gede sungainya, ya. Airnya banyak. Kalau air kecil mungkin ya membersihkan tapi nggak maksimal lah. Ini penuh, ya. Yagtasilu minhu kulla yawm khamsa marrat, ya. Setiap hari 5 kali membersihkan diri dengan sholat. Masya Allah, ya. Rawahu Muslim, hadits Imam Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini hadis-hadis sama semakna dengan yang sebelumnya. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, asaba min imra'atin, menimpa, terjadi sesuatu, min imra'atin, dari seorang perempuan, ya, berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, berbuat dosa dengan perempuan. Asaba itu menimpa, min imra'atin, dari seorang perempuan, terjadi sesuatu, bisa jadi zina, bisa jadi yang lain, berbuat dosa dengan seorang perempuan. Sebab apa? Qublatan, mencium, cuma nyium. Waduh, benar-benar. Saya kan kalau ngeliat hadis begini, betapa sibuknya Nabi Muhammad SAW. Betapa sibuknya Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki maksiatnya cium perempuan, nyium perempuan, dosa nggak? Ya dosa. Bukan perempuan, istrinya. Kalau istri mah mau dicium, mau diapain terserah. Ini dosa sebab perempuan, yakni mencium yang bukan mahramnya, ya, menyentuh yang bukan mahramnya. Belum kublatan itu, kubel itu mencium, ya. Enggak zina, belum. Tapi kembang-kembangnya. Kalau enggak ketangkap hansip, kejadian. Ya. Ini baru cium doang ketangkap hansip, ya. Hansip masih ada nggak sih sekarang? Ya. Terakhir hansip yang saya tahu malih, ya. Nafatan Nabi, begitu pun datang ke Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Maka Rasulullah sibuk, ya Rasulullah, ya. Fa akhbarahu, dan dia mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang berbuat salah, orang berbuat maksiat, tapi hatinya masih ada kebenaran, merasa bersalah dengan itu. Ya, terus ngadu. Ya Rasulullah, nggak tahan ya Allah, ya Rasulullah, gemes banget, saya cium aja tuh, kira-kira begitu, tapi nggak disebutin. Ini bisa saya aja nih yang terakhir, yaitu cium doang, cium. Kan dalam hadis yang lain ada orang zina, ya Rasulullah, bebaskan saya berbuat zina, ya ini dihukum oleh Rasulullah. Ada orang mabuk, Naiman, ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, sibuk banget Nabi Muhammad SAW. Ada yang baru lahir, bayi dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Ada suami dimarahin istri, ngadu ke Nabi. Ada istri dipukul suami, ngadu ke suami. Masya Allah, sibuk Rasulullah. Maka kita muliakan Rasulullah, ahlu bait. Karena Rasulullah sibuk dunia akhirat buat kita. Memang di akhirat Rasulullah nggak sibuk ngeliatin ente, ngeliatin antum semua. Lewat sirat Rasulullah ada di situ. Emang di mana Nabi? Rasulullah ngeliatin umatnya lewat sirat, lewat jembatan itu. Apa kata Nabi? Rabbi salim. Ya Allah selamatin. Maka kalau cuma disuruh sholawat males kebangetan. Betapa sibuknya Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar memperhatikan kita dengan syafaatnya. Udah lo sirat, udah mau nyebrang ke surga, Rasulullah ada di situ. Yang udah selamat mah biarin. Tapi ini, ya Allah, suka belajar ngaji, tapi nggak paham-paham, ya Allah, dia nggak ngerti-ngerti. Belatnya pangkat 6, tapi dia ngaji. Rabbi salim. Itu kan Rasulullah sibuk dunia akhirat buat kita. Artinya ketika ngeliat tadi, ya Allah, dan orang betapa Nabi Muhammad dekat dengan umatnya. Coba kalau nggak dekat nggak bisa mengadu. Nah kita, ya Allah, Rasulullah, ya macam-macam lah, ngadu sama Nabi.
Fangzalallahu ta'ala, maka dijawab dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh? Ya nih nanya itu, laporan itu, gimana tobatnya Rasulullah? Hah? Gimana tobatnya? Udah kadung, udah kejadian. Gimana? Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dirikanlah sholat di dua ujung hari, tarafain nahar, dua ujung hari, yakni subuh dan asar. Waktu itu sholat belum 5 waktu. Jadi kalau orang pakai Quran doang, nggak pakai hadis, bahaya. Dia sholat cuma 2 waktu saja. Atau 3 satu lagi, wa zulafam minal lail, dan sebagian malam. Johornya bisa hilang tuh. Johornya bisa hilang. Nah, tapi poinnya dari bab ini adalah dirikan sholat, yakni sholat subuh, sholat asar, dan sholat zulafam minal lail, maghrib atau isya. Kenapa begitu? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Enak ya ngadu sama Nabi, nggak repot-repot Nabi. Ya Rasulullah, saya bermaksiat ini. Enggak pun ditanya di mana, kapan, sama siapa. Beribet banget, ya. Enggak, kata Nabi, yaudah Allah turun ayat ini. Kalau kamu berbuat buruk, buru-buru berbuat baik. Dan diantara perbuatan baik yang cespleng, nah, yang hebat, yang luar biasa daya hapusnya terhadap maksiat adalah wa aqimis sholah, dirikan sholat. Tapi ini bukan peluang ya. Ini bukan peluang nih. Ini kadang-kadang yang ngantuk-ngantuk ini bahaya ngajinya. Kata Ustadz, pokoknya mah tenang, ada antinya. Habis maksiat sholat, pokoknya mah beres. Jangan dicita-citain. Takutnya nggak sempat sholat. Habis nyium mati. Itu aja. Ya. Kadang-kadang kita nih suka diutak-atik dalil lama yang ini nih. Udah tenang aja, lakuin aja dulu, habis itu kita sholat beres. Ya, kita karaoke aja dulu, habis itu ke masjid. Gimana? Jangan. Nih kalau sudah kejadian, dosa itu sudah kejadian, tapi kan harus dibersihkan. Baru aqimis sholat. Ya. Makanya hati-hati, jangan ngaji sendiri ya. Jangan ngaji sendiri, buka Quran sendiri, berbahaya. Nah ini nih, cocok nih kayaknya nih. Faqala rajul, dan berkata laki-laki itu, udah gitu bangga nih orang. Rasulullah luar biasa ya. Menyenangkan orang lain itu bang, luar biasa. Orang yang habis maksiat pun dikasih kabar gembira oleh Nabi. Turun ayat begini, kamu sudah berbuat dosa, sholat, dihapusin ya, dosa. Karena mencium itu, nggak mau dikasih tahu, ntar ngentengin lagi, nggak usah lah ya. Minas sogohir, ya minas sogohir, hilang tuh dengan sholat. Ya. Makanya ngaji masih dilarang ngantuk, takut diambil separoh-separoh. Tapi jangan nganggap enteng. Kata Ustadz, kalau sampai nyium doang mah minas sogohir. Masalahnya setelah itu tuh, ya kalau gemesnya keterusan kan bahaya. Wala taqrabuz zina. Ini kalau sudah kecelakaan terjadi dan harus dihapuskan. Apa kata ulama? La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal haso. Jangan nganggap remeh, jangan nganggap enteng dosa yang kecil, karena sesungguhnya gunung itu dari batu-batu yang kecil. Gitu ya. Ini pun dikasih kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dakwah Rasulullah, waduh ya Allah, kasih nom. Sudah berbuat dosa, jangan lagi-lagi ya. Ini udah ada cara tobatnya, yaitu sholat. Dan dia sampai-sampai berbangga, alihada, masya Allah. Apakah ayat itu turun khusus untukku ya Rasulullah? Ya, luar biasa, saya ini spesial. Alihada, apakah buat saya doang? Kata Nabi, enak aja, enggak itu tambahan saya. Qala li jami, Nabi bahkan ngomong pun hanya beberapa kali saja. Coba lihat. Apakah ini buat saya Rasulullah? Nabi bilang, enggak.
Enggak gitu. Apa kata Nabi? Dijami ummati kullihim. Ya. Enggak perlu lagi kata sanggahan di situ. Karena bisa jadi mengurangi kebahagiaan dia. Li jami'i ummati kullihim. Enggak ada laknya, enggak ada tidaknya. Ya. Kalau lah, aduh, dan enggak. Li jami'i ummati kullihim. Inilah akhlak Rasulullah untuk seluruh umatku, ditaukid semuanya. Ya. Berlaku untuk umatku ila yaumil kiamah. Pelajarannya, sholat itu sarana taubat kita. Ayyi sholatin kanat, sholat apapun, ya. Terlebih sholat lima waktu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dikuatkan lagi oleh hadis selanjutnya yang diriwayatkan Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabairu. Kata Nabi, salat yang 5 itu antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, kafarah, menjadi penghapus di antara semuanya itu. Gimana nggak bersih? Dosa yang dilakukan ba'da tidur, ya, malah bisa jadi dosa. Kenapa dosanya? Nggak mungkin Ustaz orang langsung tidur, lah sebelum tidur lihat handphone, tahu pas lihat handphone nontonnya apa, ya. Pertama sih WhatsApp grup kajian. Nah setelah itu TikTok. Dosa nggak itu? Dosa. Orang yang pakai kerudung gual geol kok. Yang nggak pakai kerudung apa lagi? Itu rusak, masya Allah. Ya. Anak-anak kita begitu. Bapaknya juga ada di handphone. Coba periksa. Ya. Nggak sengaja Ustadz keklik sarwa baik. Padahal mau tidur, padahal mau mati itu, tidur tuh mau mati. Iya kalau bangun lagi, kalau enggak kita nggak pernah ngebayangin tidur nggak bisa bangun lagi. Mau tuh pengantar tidurnya yang macam-macam, di balik bantal lagi tuh. Kata istrinya, luar biasa suami saya wajahnya bercahaya. Padahal mau tidur sempat-sempatnya di waktu yang singkat itu kita maksiat, oke lah terjadi. Gimana? Dihapus dengan sholat subuh jamaah. Terjadi lagi perbuatan dosa. Entah dosa itu sengaja atau tidak sengaja, dipaksa atau tidak dipaksa. Terjadi nih, tidak kita inginkan perbuatan dosa itu. Ya. Terjadi antara setelah sholat subuh dibersihkan lagi dengan zuhur. Terjadi lagi asar, maghrib, isya. Luar biasa. Walhasil, orang yang menjaga sholat adalah orang yang bahagia dan dibahagiakan dan orang yang mulia. Tidak kita melihat orang-orang mulia dari agama ini kecuali mereka memperhatikan sholat. Itu ada orang alim, hidupnya begitu-begitu saja, nggak beres sholatnya. Tapi tiap hari pakai baju koko, biar tiap hari pakai baju koko. Ya. Biar sarungnya mahal. Sarung mah BHS, tamer sebagian, luar biasa. Tapi subuhnya bareng sama duha, nggak ngaruh itu sarung. Kemana-mana jubahan, luar biasa. Tapi sholatnya nggak rapi, nggak ngaruh itu jubah. Imamahnya panjang 16 meter, tapi sholatnya nggak rapi, kagak rapi hidupnya. Nggak ada seorang wali pun, tidak ada seorang kekasih Allah pun yang meremehkan sholat. Kalaupun kita melihat sholat mereka ringan, karena mereka takut salah dengan sholatnya. Tapi sholat sunnahnya luar biasa. Lah ngaku jadi wali kagak sholat. Wali sebelah mana jurusannya? Dia mah udah wali, udah kagak sholat dia mah. Lah nggak ada. Nabi sholat. Wali murid kali itu mah ya. Kan kita suka nganggap hebat gitu. Aneh, orang ninggalin syariat kok dianggap hebat. Orang yang melaksanakan syariat dengan rapih lah yang harus dianggap
dianggap hebat di mata kita. Kayak gitu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah kafarah. Satu Jumat dengan Jumat yang lain menjadi penghapus antara keduanya. Udah hariannya dihapuskan, mingguannya dihapuskan, coba. Ya. Orang Islam tuh mulia harusnya. Perangkatnya cukup untuk jadi mulia orang Islam. Ya. Toolsnya itu cukup untuk jadi mulia. Cuman perangkat ini nggak dipakai, dianggurin. Ya. Istilah tadi, kalinya udah ada, airnya udah bersih. Kita cuma nyampe depan pintu doang, lihat doang, longok doang, udah balik lagi nggak mandi. Mungkin mana bersih? Rumah sudah depan masjid, azan kedengeran. Jangankan azan, imamnya aja suka mampir ngopi, tapi ke masjid mah belum. Ya kayak kali di depan rumah kita nggak dipakai. Apalagi namanya kalau kurang berakal. Gitu. Malam tughsyal kabairu, selagi dijauhi dosa-dosa yang besar, selagi tidak mendatangi dosa-dosa yang besar. Ya, ini kenapa dosa besar mah butuh taubat khusus ya. Kalau dosa besar zina, terus membunuh, terus apa lagi? Butuh taubat khusus. Makanya kalau terlewat sholat karena tidak sengaja, ya, karena tertidur, ini kadang-kadang nih begini, kadang-kadang kita kerja lelah, ya, sholat isya aman, tapi habis sholat isya masih ada yang perlu dikerjain, kemudian tidur, kecapean, lewat subuh, ya, pernah terjadi begitu? Ya nggak ngaku lah, tahuan pengajian, ya, kejadian begitu ada. Bagaimana? Qadha sholat, ya, di qadha itu hutang kita tuh. Kata Nabi, sholatlah kalian kapan saja kalian mengingatnya, ya ini ketika. Jadi apa namanya? Dua udzur syar'i sholat itu dua. Udzur syar'i sholat itu dua. Dan jangan bilang nggak pernah terjadi. Apa sama kita? Sering bahkan. Ya. Satu karena lupa. Ini karena lupa. Pernah terjadi. Misalkan kita terbiasa sholat berjamaah, jam 12 teng. Satu waktu kita nyampe di waktu satu, kita lagi ada di jalan tol, lagi di jalan, ya. Pas nyampe rumah jam 1, biasanya sudah sholat, dan kita pun menganggap sudah sholat, ya udah biasa udah sholat, jalan. Pas asar, ya Rob tadi mah pas Johor itu lagi di tol, pas nyampe rumah tuh belum sholat. Ingat waktu asar, maka sholat waktu asar tidak ada sholat sunnah sebelum yang qadha dilakukan. Nggak usah sholat sunnah yang lain, qadha sholat duhurnya. Tidak ada yang sunnah, karena yang wajib belum ditunaikan. Satu udzur syar'i karena lupa. Tapi jangan minta lupa. Ya Allah kali ini tolong lupain aja deh ya Allah, ini sibuk banget nih. Ya. Yang kedua karena lupa itu manusiawi. Yang kedua adalah karena tertidur. Ya. Karena ketiduran. Pulang sip malam, nyampe rumah jam 7, jam 8. Ya. Kemudian istri nggak ada kerja juga, anak sekolah tidur di rumah sendiri, bangun asar, walau nggak ada yang bangunin, ya. Sudahlah, maksudnya alarm sudah dipasang, semua dipasang, namanya tidur, kelelahan lelah sekali, bangun asar, maka qadha. Jangan dibiarkan begini, udahlah, udah tanggung ketinggalan, besok juga ada lagi, ya. Tetap kita hutang, nama qadha. Ada dalilnya Ustaz, banyak, ya. Dalilnya banyak. Di antara dalam kitab Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram, di antara kitab hadis soal hukum ini, belajar kitab Bulughul Maram. Insyaallah untuk yang daerah sebelah sana, saya ngaji kitab Bulughul Maram ini di Taman Telaga, ya, setiap minggu ke-2, hari Minggu setiap minggu kedua dan keempat, ya, 4 kali. Nah, nanti di minggu ketiganya mulai dari nol, mulai dari bab pertama kita Bulughul Maram di Taman Verde, ya, Taman Verde. Jadi yang arah sebelah sana. Yang sebelah sana ngajinya di Rafflesia, ngajinya di Rafflesia. Ya. Yang tengah-tengah di At-Taqwa, ya. Atau ke rumah, ya, setiap malam Sabtu. Kenapa penting? Biar tahu, di antaranya di situ ada hadis bahwa Rasulullah
pernah sholat subuh lewat waktunya. Ketika sudah berusaha nih, sahabat tidur semua pulang perang, Bilal disuruh jaga, Bilal, kamu jangan tidur ya, waktu subuh bangunin, gitu. Adzan. Ya. Nah ternyata Bilal juga tidur. Ya. Rasulullah tidak tertidur, tapi ingin mensyariatkan. Aku tidak lupa, tapi aku dilupakan. Li usyarri'a, untuk mensyariatkan, kata Nabi. Yani lewat waktu subuh, Bilal tetap suruh adzan, sholat subuh seperti biasa. Ini namanya dalil sholat qadha. Tapi qadha itu, nah, ini nggak boleh ngantuk yang ketiga. Qadha itu tidak boleh dicita-citakan. Udah tanggunglah qadha aja, nggak jadi. Qadha itu dua aja nih. Ya. Yang jumhur ulama sepakat, ulama satu karena lupa, yang kedua karena tertidur. Ya, tertidur. Sholat ini penting, rapihin sholat, rapihkan sholat. Rawahu Muslim, hadits Imam Muslim. Wa an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda Nabi, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadzunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahru kullah. Rasulullah, ma min imrin, tidak ada seseorang pun muslim, tahduru salatun, tahduru yang hadir, salatun oleh salat maktubatun yang fardu, ya, artinya salat datang. Maksud salat datang itu menemukan waktu salat, datang waktu salat. Setiap datang waktu salat, fayusinu wudu'aha, dia memperbagus wudunya. Tuh lihat, butuh persiapan. Suatu khusyuk itu dari praknya, bukan hanya ketika sholatnya saja. Orang-orang alim itu, para ulama itu mempersiapkan sholat dari sebelum masuk waktu sholat. Dia udah mandi, dia udah rapi, dia udah pilih baju yang paling bagus, minyak wanginya sudah disiapkan, sarungnya sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan. Habis itu dia sudah baca Quran, kemudian sudah berdoa, ya Allah kasih sholat khusyuk, ya Allah kasih sholat yang nikmat, ya Allah kasih sholat yang enak. Kapan tuh? Sebelum sholat. Sebelum sholat. Maka banyak doa-doa. Allah min a'udzu min hamazati syaitan. Ya Allah, sholat ini tolong saya berlindung kepadamu, minta tolong ya Allah, jauhkan dari gangguan-gangguan setan. Kapan tuh? Sebelum sholat. Ini dalil. Fayuhsinu wudu'aha, maka dia memperbagus wudunya. Ya. Kenapa? La sholata liman la wudu'alah. Enggak ada sholat bagi orang yang enggak punya wudu. Enggak ada sholat yang sempurna bagi orang yang wudunya enggak sempurna dong. Gitu. Udah dari wudunya disiapin pelan-pelan, rapi, ya, mandinya semuanya. Wa khusyu'aha, dan dia memperbagus khusyuknya, terus berusaha khusyuk. Illallah, 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 illallah. Nih mau ngadep Allah, nih mau ngadep Allah, nih mau ngadep Allah nih, mau sujud kepada Allah nih, mau ruku nih, mau ibadah nih, mau ada di hadapan Allah nih, gitu. Berkhusyuk. Ya, gimana khusyuknya itu bab lain. Bisa secara kajian fikih. Khusyuk itu ada kajian fikihnya, ada kajian akhlaknya. Ya. Kajian fikihnya ada. Ya. Gimana untuk sholat khusyuk. Ya. Panjang lah ceritanya. Di pembahasan kitab Bulughul Maram dan kitab fikih ada. Tapi ada kitab akhlaknya juga. Soal menata hati. Ya. Baru bisa khusyuk. Imam Ghazali menjadikan khusyuk ini rukun sholat. Imam-imam yang lain enggak. Ya. Gitu. Wa ruku'aha, dan memperbaiki ruku'nya, illa kanat kafaratun lima qablaha minadz-dzunub, kecuali artinya sholat itu menjadi kafarah, penghapus dosa apa-apa yang sebelumnya, minadz-dzunub, dari dosa-dosa, malam tu takabirah, selagi tidak mendatangi dosa-dosa besar. Wa dzalika ad-dahru kullah, dan itu sepanjang masa. Dan jadikan itu sepanjang masa. Kita suka bilang al-insan mahluk khata' wan nisyan. Ada aja kita buat dosanya, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya banyak dosa. Tapi jangan khawatir, selagi menjaga sholat dan menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa besar,
insya Allah kita berada di jalan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita diampuni, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, babu fadli salati subhi wal asri, bab selanjutnya tentang keutamaan salat subuh dan asar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas beberapa salat fardu yang memiliki keutamaan khusus, ya. Sampai sini bahwa semua salat fardu memiliki keutamaan, tapi di antara keutamaan itu ada yang lebih utama lagi, gitu. Kalau misalkan bicara untung mah semua menguntungkan, tapi ada yang lebih menguntungkan lagi, satu atau dua, ya, tanpa mengurangi keutamaan umum, ya, sholat-sholat yang sesuai. Insyaallah di pertemuan akan datang, mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang diberikan kita keinginan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan ibadah kita ini kekal dunia dan akhirat, menemani kita di dunia, menemani kita di akhirat, meringankan hisab kita. Al-Hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman ya rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah ya rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa sunna ulaika rafiqa. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon dimaafkan dan saya mohon dimaklumi adanya. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.